Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Rahmadani dengan NIM 2011290083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan paragraf pola klasifikasi yang terbagi menjadi 3, yaitu definisi paragraf klasifikasi, ciri-ciri paragraf klasifikasi, dan contoh paragraf klasifikasi. Definisi paragraf klasifikasi. Paragraf klasifikasi adalah sebuah paragraf yang topik utamanya dikembangkan dengan mengelompokkannya ke dalam beberapa kelompok yang berdasarkan sifat atau ciri-ciri tertentu. Paragraf klasifikasi merupakan salah satu pengembangan paragraf eksposisi, sehingga paragraf ini bertujuan untuk memberikan informasi yang sangat jelas kepada para pembacanya. Ciri-ciri paragraf klasifikasi di antaranya yaitu 1. Paragraf klasifikasi menggunakan ungkapan-ungkapan seperti digolongkan, dibagi, diklasifikasikan, dan banyak lainnya. 2. Memiliki gaya penulisan yang bersifat informatif. 3. Paragraf klasifikasi membagi atau mengklasifikasikan atau mengelompokkan suatu hal ke dalam 2 atau lebih kelompok dengan berdasarkan acuan tertentu. Berikut ini ada beberapa contoh dari paragraf klasifikasi. Contoh yang pertama yaitu mengenai virus flu dan tipe-tipenya. Berdasarkan jenisnya, virus flu atau influenza atau virus flu tipe A, virus flu tipe B, dan virus flu tipe C. Virus flu tipe A biasanya menginfeksi jenis-jenis burung liar. Meski begitu, jenis virus ini juga dapat menginfeksi manusia dan beberapa jenis hewan. Tipe virus ini dapat menyebabkan pandemik atau dapat menular ke masyarakat luas dan menimbulkan kejadian luar biasa. Sementara itu, virus flu tipe B adalah virus flu yang hanya menginfeksi manusia saja. Meski tidak separah virus A, namun jenis virus ini juga dapat menimbulkan kejadian luar biasa. Virus tipe C adalah jenis virus flu paling ringan dibanding 2 jenis flu lainnya. Meski begitu, virus ini dapat berbahaya jika tidak ditangani dengan baik. Berikut ini adalah contoh paragraf klasifikasi yang kedua, yaitu mengenai tumbuh-tumbuhan dan klasifikasinya. Tumbuh-tumbuhan bisa diklasifikasikan ke dalam 2 jenis kelompok jika didasarkan pada jenis bijiannya. Penggolongan tersebut ialah tumbuhan dikotil dan monokotil. Tumbuhan dikotil ialah jenis tanaman yang pada bijinya mempunyai 2 buah keping biji. Ciri-ciri pada tanaman dikotil ialah mempunyai akar tunggang dan pada daunnya mempunyai variasi dalam urusan ukuran serta cabang luasnya. Tumbuhan-tumbuhan yang tergolong ke dalam jenis ini diantaranya adalah jeruk, jati, mangga, dan beringin. Sedangkan tanaman monokotil merupakan jenis tanaman yang mempunyai 1 keping pada bijinya. Pada tanaman monokotil ada ciri-ciri eksklusif yang bisa diidentifikasikan dengan melihat akar pada tumbuhan itu. Akar yang berbentuk serabut dan menyebar ke seluruh arah. Daunnya panjang, mempunyai batang, cabang, dan luas seperti tebu, rumput, dan pisang. Berikut ini adalah contoh dari paragraf klasifikasi, yaitu mengenai demam dan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, demam digolongkan menjadi demam kontinu, demam remiten, dan demam intermiten, dan demam bifasik. Jenis-jenis demam tersebut disebabkan oleh penyakit atau infeksi yang menjangkiti anggota badan. Penyakit demam kontinu disebabkan oleh adanya virus pneumonia di dalam tubuh. Sedangkan demam remiten disebabkan oleh adanya penyakit demam jantung rematik dan infeksi endokarditis. Adapun penyakit demam intermiten disebabkan oleh virus malaria, dan penyakit demam bifasik disebabkan oleh virus demam berdarah atau leptospirosis. Jadi, tadi saya sudah memberikan beberapa contoh dari paragraf klasifikasi. Dari ketiga contoh tersebut mengandung penulisan yang bersifat informatif, seperti contoh yang pertama yaitu mengenai virus-virus flu. Setelah membaca wacana tersebut, pasti akan mendapatkan informasi-informasi mengenai virus-virus flu. Dan dari contoh-contoh itu juga menggunakan ungkapan-ungkapan seperti diklasifikasikan, digolongkan, dibagi, dan lain-lain. Baiklah teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan mengenai pengembangan paragraf pola klasifikasi mulai
Dimulai dari definisi paragraf klasifikasi, ciri-ciri paragraf klasifikasi, serta contoh paragraf klasifikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum